Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri, Persija Insight. Konten kali ini membahagiakan. Biasanya gue bahagia ketika melihat Persija bertanding, tapi kali ini gue bahagia juga ketika melihat tim lain bertanding. Ini akan menarik sekali. Jadi lo harus pantengin video gue dari awal sampai habis. Jangan skip-skip. Ngapain lo? Ngirim kuota? Jangan. Lo mesti sedekah kuota. Jadi tonton sampai habis. Tapi sebelumnya, gue mau ingetin buat lo untuk sholat dulu yang belum sholat. Terus like video ini. Di like video ini supaya ratingnya bagus. Nanti videonya disebar sama YouTube. YouTube kaget. Gila sih hilang. Like-nya banyak amat. Akhirnya gue sebarin. Katanya itu begitu. Yang kedua lo subscribe juga. Di subscribe jangan enggak. Ngapain lo nonton gue? Tibang pencet bang. Lo gak mau. Pelit. Oke. Gue mau langsung mulai. Karena gue sering kali dibilang intro lo kelamaan bang. Cepet-cepet. Gue yang bikin video. Lo yang protes. Tapi gak apa-apa, gue akan percepat kali ini. Oke, gue banyak hal yang gue mau bahas. Ada tentang pemain yang dipanggil timnas, tentang aksi panjat tebing juga ada nanti, gue singgung. Terus tentang David Da Silva. Sedikit aja, gue mau bahas. Padahal gue udah gak mau bahas, cuman harus gue clearkan nama gue di sini. Terus yang terakhir ada lawan Bayangkara nanti, kira-kira kita akan seperti apa. Gue mulai dari yang timnas dulu. Jadi total dari 9 pemain kita yang dipanggil oleh timnas, 8 sudah dikirim sama Thomas Tuchel ke Sintayong. Sintayong girang. Wah, tepuk tangan dia. Joget-joget lagi. Sintayong girang, ada satu yang ditahan. Siapa ya? Ferrari. Karena apa? Karena Ferrari sangat reguler main di Persija Jakarta. Jadi sangat dibutuhkan oleh Persija. Jadi harap maklum untuk Sintayong, jangan semuanya mau diambil, sisain satu. Kesian Thomas Tuchel. Oke. Terus si timnas juga kemarin latih tanding. Dia latih tanding lawan timnas Ios yang muda. Timnas lebih mudanya lagi kalau nggak salah. Menang 3-1. Jadi ada Hugo Samir yang ngegolin. Hugo Samir gue baru tahu ternyata dia anaknya Jackson F. Tiago. Kalau gue nggak salah ya. Dia main, dia cetak gol. Terus ada dua yang bikin gue menggelitik. Ada Ginanjar Wahyu sama ada Reza Aditya. Ternyata terbukti kalau memang timnas Indonesia muda ini butuh banget pemain Persija. Karena dia ngotot banget dan dibuktikan. Memang peranan pemain kita sangat penting untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang udah dikirim 8, 1 disisain. Ya karena Thomas Tuchel juga butuh. Jangan semua lu ambil. Nanti gue bagaimana kata Thomas Tuchel. Pakai bahasa Indonesia ngomongnya dia. Bisa jago. Tapi Thomas Tuchel di video kemarin extra time gue lihat dia ngomong alhamdulillah. Fasih banget ngomong alhamdulillah nih. Gue bilang waduh dapat tidak ya jangan-jangan dia nih. Mudah-mudahan aja. Amin. Kita doain. Oke. Jadi ada yang menggelitik dari statementnya Sintayong tentang pertandingan kemarin. Memang dia bilang mulai TC kita fokuskan latihan fisik, sekali latih tanding dan performa tim masih belum bagus dia bilang. Latihan fisik nggak perlu di timnas, di Persija juga latihan fisik sebenarnya bisa. Jadi kalau misalkan kemarin itu nggak ngirim pemain, nggak ada masalah, nggak mengurangi produktivitas nanti dari timnas itu sendiri. Karena di Persija juga latihan fisik. Latih tanding, oke latih tanding, cuman kalau bisa lawannya yang lebih tinggi, jangan lawan yang lebih muda. Ya menang 3-1 nggak membanggakan. Makanya Sintayong pun masih kecewa sama performa timnas kita. Karena dia bilang masih belum cukup baik. Oke, yang berikutnya. Selesai laga 7 tanding, masih dikasih latihan lagi. Karena menurut Sintayong Karena menurut Sintayong fisik pemain kita lemah. Memang ya, menit 75, menit 80 main udah kayak kiong. Pelan-pelan larinya udah nggak bisa kenceng. Itu menjadi catatan buat Persija sama buat timnas Indonesia juga. Tapi di Persija udah membaik. Sekarang menit 80, menit 90 gila. Bahkan lawan Bali, lawan Guling-Guling FC, kita mendapatkan energi tambahan di menit-menit akhir. Berarti itu menandakan Kinan, pelatih fisik kita, kerjanya luar biasa. Bagus banget. Oke. Terus yang berikutnya dia bilang mereka diberikan menu latihan yang bertujuan untuk membenahi efektivitas serangan. Nyerang nggak bisa, masih dibenahi. Pemain dilatih bagaimana melepaskan crossing atau cutback ke area berbahaya di depan gawang dan menuntaskannya menjadi gol. Masih dilatih crossing. Astagfirullahaladzim. Harusnya timnas Indonesia ini kesian. Gue sekarang jadi kesian sama Sintayong. Karena apa? Karena dia datang pemain mentah. Ya menurut dia karena dia masih ngelatih crossing. Harusnya dari klub dikirim ke timnas udah matang. Dia cuma butuh waktu 1 minggu harusnya. Hanya memadukan aja. Dari beberapa pemain dari beberapa klub dipadukan jadi satu seminggu untuk kekompakan aja. Karena di luar negeri, di Eropa udah nggak ada lagi latihan crossing. Lu main di timnas, lu pemain jadi, lu pemain matang. Masa lu main di timnas latihan crossing? Misalkan Prancis panggil pemain timnas, kata pelatihnya latihan crossing. Masa latihan crossing? Udah gak ada harusnya. Harusnya udah selesai. Mau muda, mau tua pemain, kalau lu udah profesional, lu udah dikontrak, selesai. Gak ada perbandingan. Masih anak muda, gak apa-apa, masih berkembang.
Yang ini udah senior. Gak bisa. Lo kalau lo udah dikontrak, gak ada istilah muda, gak ada istilah tua, gak ada istilah senior. Udah dikontrak, lo harus udah jadi. Karena kalau gak jadi, ngapain lo dikontrak? Kurang lebihnya seperti itu. Gue lanjutin. Gue suka agak emosi, tapi gak apa-apa. Terus timnas kita tinggalkan. Gue mau bahas kejadian kemarin tentang David Da Silva yang berdoa kepada Tuhannya, selamatkan sepak bola Indonesia. Gila, luar biasa. Geger satu antero dunia. Gue yang jadi sasaran tembak. Gue diserang habis. Di YouTube gue komennya isinya dia pada. Instagram bahkan di TikTok pun isinya komentar dari orang-orang sahabat kita yang kita sudah menjalin perdamaian. Alhamdulillah. Tapi kalimatnya memang ada beberapa yang masih belum dewasa menurut gue. Masih banyak kalimat yang kotor. Binatang segala macam keluar. Gue yang gue rasa umur gue jauh di atas dia, gue merasa dikurang ajarin. Dan menurut gue, kalau lo ngomong kasar, lo ngomong kotor, itu mencerminkan kepribadian lo. Justru lo memalukan diri lo sendiri itu. Jadi jangan kayak gitu. Kita harus beradab sebagai manusia. Jadi bahasa dijaga. Gue ngomong, walaupun gue sindir-sindir tapi sarkas. Gue menyindir dengan kelas. Jadi sakit hatinya memang ekstra sih. Karena gue menyampaikannya dengan baik-baik. Padahal menyakitkan. Mendingan gitu daripada lo kalimat binatang yang dikeluarin. Astagfirullahaladzim. Manusia beradab, kita orang timur beradab. Jangan bikin malu bangsa kita sendiri. Lu membuat bangsa Indonesia malu gara-gara kelakuan lu. Tapi gak apa-apa, gue maklumin karena ya mungkin emosi. Tapi lucunya, kenapa jadi emosinya sama gue? Kan yang melakukan kesalahan, dianya sendiri. Oke, begini kronologinya. Ini menarik ini. Jadi DDS ini doa, sebenarnya gue udah bahas beberapa kali, cuman di sini gue mau mentuntaskan dan gak akan gue bahas lagi setelah ini. David Da Silva berdoa kepada Tuhan, semoga selamatkan sepak bola Indonesia. Gue posting, rame gue diserang. Wah, segala macam. Gue bilang, lo gak tahu bang, lo asal ngomong aja. Itu David Da Silva doa ke, maksudnya David Da Silva tujuannya bukan ke Kremencik, tapi ke wasit. Oke. Tapi serangannya banyak banget komen gue yang nyalahin Kremencik karena dia selebrasi pas ngegolin. Berarti dia gak mempedulikan offside. Oke. Gue kan akhirnya gue tanya kan di konten gue yang sebelumnya. Ada yang punya nggak video David Da Silva ketika gol tapi offside? Banyak yang ngirim ke gue. Gue pilih satu. Ternyata udah diulas sama sahabat gue sendiri, Tommy Deski. Udah diulas sama dia, gue ambil. Bahkan gue ngucapin, terima kasih. Gila lo. Lo berkat lo nih suasana jadi semakin seru. Herannya? Di posting, gue bilang, masih ada serangan. Tapi gue bilang gini. Nah, pertanyaan gue, ketika si David Da Silva ngegolin dalam posisi offside, doa nggak dia? Ternyata nggak doa. Jangan-jangan dia bilang alhamdulillah, gue nggak tahu. Tapi dia nggak doa lagi, tapi dia berselebrasi. Terus salahnya apa? Kremencik. Kejadiannya sama. Kremencik yang dibilang goal offside, Aji dibilang diving, Hanif Syabanti dapat penalti. Oke. David Da Silva offside, Irianto diving, Ciro penalti. Lagi lawan Rans, Persib lawan Rans. Sama kejadiannya persis, subhanallah. Persis kejadiannya sama persis. Tapi nggak bisa terima. Gue bilang, gue nggak nyerang, gue hanya memberikan fakta. Kalau lo nggak hajar gue, ya gue kasih fakta. Ngaca dulu. Jadi kalau lo ngomel depan cermin, jadi lo kayak ngomelin diri lo sendiri. Paling nggak begitu. Setelah gue posting video itu, lenyap. Nggak tahu kemana. Hilang dari peredaran muka bumi. Mungkin, ya sama aja kita. Mungkin begitu. Akhirnya David Da Silva kemarin lagi lawan PSM melakukan diving lagi. Aduh itu diving lebih keren dari diving yang paling dahsyat yang pernah gue lihat. Tapi nggak gue bahas, gue diemin aja nggak apa-apa. Karena gue udah mengikrarkan kalau itu clear udah masalah itu. Karena udah sering gue. Lo posting tentang lo ngehajar Kremencik, gue hajar David Da Silva. Gue nggak nyari menang, gue cari seri aja. Lo hajar Kremencik, gue hajar David Da Silva. Satu sama selesai. Bener juga, eranya pada diem. Oke, yang berikutnya. Apa lagi nih? Tadi gue udah bahas. Gue dibilang jadi provokator. Gue bilang, gue jelasin. Ini edukasi buat kalian. Dengerin baik-baik. Provokasi atau provokator. Provokator berarti orang yang memprovok. Oke, provokasi itu tindakannya. Provokasi itu gue nyuruh orang untuk perang. Oke, itu intinya begitu. Sekarang kalau misalkan gue posting video David Da Silva yang kejadiannya sama, offside selebrasi,
Lu mungkin nggak kira-kira abis lihat video itu lo ngambil pedang, lo perang pada kan kayak begitu. Berarti gue nggak masuk kategori provokasi. Rasis, gue nggak pernah dibilang rasis, tapi banyak banget gue lihat seliwiran komentar dari orang-orang yang bilang kalimat rasis. Rasis itu adalah menghina suatu ras, bukan kalimat kotor. Kalau kalimat kotor lo ngomong binatang, lo ngomong segala macem, itu namanya toxic. Kalau misalkan rasis, lo menghina suku. Misalkan lo menghina orang Papua, lo menghina orang Cina, lo menghina orang Arab, itu baru masuk kategori rasis. Jadi banyak banget dari kalian yang salah mengartikan kalimat rasis itu sendiri. Rasis itu adalah menghinakan suatu ras tersendiri, tapi diartikan sebagai toxic. Gak apa-apa, edukasi buat kalian supaya selain jadi ustadz abis nonton gue, lo jadi orang cerdas. Oke, tadi gue mau bahas apa ya? Astagfirullahaladzim, gue lupa lagi. Itu penting padahal tuh. Ntar kalau gue ingat langsung gue ngomong walaupun pembahasannya lagi lain. Gue baca dulu yang lain tadi. Tiba-tiba, oh iya, kita ini sebenarnya lagi nggak ngapa-ngapain pas mencik gol. Kita cuma selebrasi sewajarnya manusia. Ngegolin, kita girang, selebrasi. Wajar semua kayak gitu. Tiba-tiba disenggol. David De Silva nyenggol, terus ada lagi beberapa supporter nyenggol juga. Kan bukan kita yang mulai duluan. Bang, lu diem, jangan banyak ngomong. Gue bilang, masa iya gue bikin video gue diem? Gue bikin video diem, gue ngapain? Namanya orang bikin video, ya ngomong. Gue bilang, kalaupun mau suruh diem, jangan gue. Suruh tim pemain lo yang lagi posting di Twitter, gak berhenti-berhenti mau bahas tentang akan hal ini. Kalau dia diem, gue diem. Gue cuma minta seri, gue gak minta menang, intinya itu. Oke, gue lanjutin, gue selesaikan masalah itu karena udah kelewat. Mudah-mudahan gak terjadi lagi. Dan ini gak akan menjadi kerenggangan perdamaian kita. Gak mungkin. Lu cuma adu mulut di medsos, lu saling kasih fakta, Kremencik offside, DDS offside, tiba-tiba jadi perang lagi. Nggak, jangan khawatir buat petinggi-petinggi, jangan khawatir kalau misalkan ada sesuatu yang kayak gini itu menjadi kerenggangan. Nggak begitu lah, emang kita anak TK. Fokus Persija, dia bilang. Gue fokus sama Persija, bukan berarti gue ngomong tim lain, kehilangan fokus gue kepada Persija. Kebanyakan aturan, ribet. Gue nonton Persija dari zaman dulu, baru kali-kali ini aja banyak aturan, terlalu banyak aturan. Bebas nonton, meluapkan, bebas, jangan diatur. Oke. Selama itu masih nggak menyuruh, guenya nggak menginstruksikan untuk keributan ya. Justru gue selalu di mana-mana kesempatan gue selalu untuk menjaga atau menjalin perdamaian antara Jackmania dan Viking tentunya dan Boboto. Harus damai. Rivalitas tetap dijaga, tapi damai itu harus. Jangan ribut-ribut lagi. Capek. Pusing loh. Ngapain? Nggak tenang. Bandung itu kota favorit gue, jalan sama keluarga gue. Gue paling demen ke sono. Tapi masa gue ke sono gue mesti tegang-tegangan? Jangan. Justru kita harus berdamai supaya gue pas ke Bandung, gue bisa ngopi-ngopi sama dia. Oke. Lanjut. Dibilang, apa namanya, gak usah gue bahas deh. Gue tadi mau ngomong, ya gue mau ngebahas yang banyak yang bilang laga PSM sama Persib kemarin settingan, Persija menang settingan. Gue hanya nggak tahu bagaimana cara nyetingnya tuh, gue nggak ngerti gitu. Terus apa yang disetting untuk keuntungan apa gitu. Jadi gue nggak mau bahas terlalu panjang itu. Oke, ditanya lagi, wasit adil nggak bang menurut lo? Gue bilang adil. Nah ini juga banyak orang nggak paham kalimat gue nih. Gue bilang wasit Indonesia adalah adil. Karena apa? Karena dia bertindak tidak adil tapi rata ke semua tim. Kan artinya nggak adil, tapi kalimatnya hanya gue pelintir-pelintir dikit, mungkin segelintir orang yang bisa mengerti kalimat gue, tapi ada yang nggak ngerti, akhirnya kena hujatan lagi. Nggak apa-apa, biarin. Gue doain semoga dapat hidayah, amin. Oke. Terus kita lewatin. Gue sekarang mau sedikit nyinggung masalah Bayangkara aja. Bayangkara lebih menarik karena kita akan menghadapinya dalam waktu dekat ini. Jadi ada 4 pemain dari Bayangkara yang harus kita waspadai. Ini bahaya semua. Ada yang pertama, Anderson Sales, itu back. Bagus banget, kuat banget. Gue gak yakin kalau Hanno Behrens bisa kuat ngelawan dia. Tapi kalau Kremencik, bodinya juga bagus. Gue yakin Kremencik bisa kuat. Mendingan pasang depan yang petarung kayak Kremencik itu, yang body-bodyan gitu tuh. Karena ini beton juga nih, si Anderson Sales. Yang kedua, ada Hargianto. Hargianto udah cetak 4 gol dan 2 assist untuk Bayangkara. Dia juga dulu pernah main di Persija Jakarta kalau kalian ingat. Dan dia adalah jebolan timnas U19 yang juara AFF. Ini orang keren banget. Bagus banget mainnya. Jadi ini perlu diwaspadai. Ini nggak apa-apa ya. Jadi masukan buat kita semua. Jadi ada Anderson Sales, ada
Ada si Hargianto, ada lagi yang berikutnya Dendi Sulistiawan, striker, duetnya sama si Matias Mier. Dendi Sulistiawan juga 4 gol dan 1 assist. Kenapa dia bisa banyak gol? Karena rata-rata semua tim ini pusat ngejagain si Matias ini. Jadi dia suka lolos-lolos aja nih. Misalkan kayak kita ada Kremencik aja yang kita pegang, tiba-tiba Yusuf Helal yang lolos. Kejadiannya kayak gitu. Jadi keduanya, Dendi Sulistiawan agak tajam juga, dan si Matias Mier ini harus diwaspadai juga. Terus bagus dua-duanya. Itu Matias Mier juga udah 4 gol di catatan gue. Dari 4 pertemuan terakhir kita sama Bayangkara, kita 2 kali seri dan kita 2 kali menang. Sebenarnya waspada boleh, takut jangan. Biasa aja, karena Bayangkara juga dari 4-5 pertandingan terakhirnya biasa aja, nggak yang lagi trennya lagi bagus. Kalau kita kan memang trennya lagi alhamdulillah lagi naik, lagi bagus. Tapi kalau Bayangkara dia lagi so-so lah, lagi menang, kalah, menang, seri, kalah, lagi begitu. Jadi kayaknya memakan kita, insya Allah bisa menang lah. Gue kemarin nebak lawan PSM tepat banget 2-0. Bukan PSM dong. Gue nebak lawan apa kemarin? Persija lawan apaan? Astagfirullahaladzim. Arema. Ya, gue lupa lagi. Persija lawan Arema menang 2-0. Alhamdulillah pas. Kali ini gue mau coba lagi. Kali aja hoki. Gue nggak ada menilai berdasarkan apa. Ini hoki aja, kebenaran aja. Tapi kalau ngeliat dari di atas kertas, harusnya Kremencik lagi ingin membuktikan dirinya yang sebenarnya. Gue yakin dia starter, Aji yang jadi cadangan, karena Thomas Doll nggak akan ngeganti pemain yang menang di pertandingan sebelumnya. Intinya itu. Ngamuk dia bilang I'm back. Kayaknya dia nyetak 2 gol sih. Kremencik, entah skornya berapa, mau itu 3-0, mau itu 4-0, tapi gue menilai kalau kayaknya ya, belum tentu benar, belum tentu ini. Karena kalau gue nebak skor, ntar gue diomelin lagi, dia bilang, bang, tebakan lu salah mulu, jangan nebak skor. Gue tebak yang nyetak gol aja. Kayaknya Kremencik 2 gol. Mudah-mudahan, amin. Gue doain. Semoga. Oke, cukup sekian. Klarifikasi sedikit. Jangan ada marah lagi, jangan ada ngambek lagi. Ini cuman seru-seruan aja. Apa sih lu sampai se-emosi itu, sampai sepanas itu? Lu punya masalah apa dalam hidup sih? Sampai galak begitu gitu. Tenang aja. Sabar, tenang. Manusia, kita beradab, sabar gitu. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Sekalian, tipis-tipis nih. Persija Insight. Mundur dulu.